お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya yang merupakan akhir dari buku kedua, kita diperlihatkan dengan telah dimulainya penyerbuan kelompok aliansi Kyoraku terhadap markas rahasia Tokinada. Dan dengan telah sampainya kita pada buku ketiga ini, tentunya kita pun akan segera tiba pada titik puncak di mana pertarungan dan fakta-fakta menarik akan segera disajikan di sini. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Dalam prolog ketiga kali ini, kita akan sedikit menceritakan kembali tentang anak kecil bernama Hikone Ubuginu. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Hikone ini tercipta dari ribuan roh, baik Shinigami, Quincy, manusia maupun Hollow. Semua bahan itu disatukan dengan potongan tubuh stalking dan juga otak milik Grammy Tomeux. Berbeda dengan makhluk lainnya yang dilahirkan secara tunggal, Hikone yang tercipta dari berbagai jiwa memiliki ingatan yang terkadang suka tercampur dengan beberapa ingatan milik jiwa lainnya. Bahkan terkadang Hikone seringkali terperangkap dalam fantasi otaknya dan membuatnya kesulitan membedakan antara ingatan yang dia alami sendiri dengan yang dialami jiwa lain. Selain itu, dalam dirinya juga terdapat ratusan emosi berbeda yang seringkali melayang-layang mengganggu perasaannya. Terkadang di dalam dirinya terdapat satu jiwa yang menyukai pembunuhan, dan ada pula jiwa lainnya yang menolak untuk melakukan hal tersebut. Sebagian jiwa lain begitu mendambakan kejahatan, sementara jiwa lainnya begitu mengagungkan kebaikan. Hingga sampai perasaan tak karuan dalam tubuhnya ini perlahan mulai memudar sejak Hikone menemukan kedamaian di bawah perintah Tokinada. Dirinya kini memiliki kuasa penuh atas hasrat yang ditanamkan Tokinada. Hasrat itu adalah untuk menjadi seorang raja yang baik dan dicintai oleh orang lain, walau harus ditempuh dengan cara pembunuhan dan juga kekerasan. Ajaran busuk yang terlihat manis inilah yang kemudian dipegang oleh Hikone hingga sampai saat ini. Setidaknya sampai Hikone mampu menemukan makna hidupnya sendiri. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan dengan Hisagi yang baru saja sampai di Kyogoku, tepatnya di dalam sebuah ruangan yang ada di istana mengapung. Saat itu, tanpa didampingi Shino dan Yuki yang sepertinya terlempar ke tempat yang berbeda, Hisagi mulai mencari tahu apakah saat ini dirinya telah sampai di tujuan yang tepat. Lalu, setelah berpikir sejenak, Hisagi mulai merasakan keberadaan Reiatsu milik Kapten Zaraki yang terpancar di sekitar sana. Dan tanpa menunggu waktu lama, Hisagi pun langsung bergegas mencari jalan keluar guna memastikan apakah Gote 13 juga tengah berada di sana. Hingga pada akhirnya, dalam perjalanannya mencari jalan keluar, Hisagi sampai di sebuah ruangan di mana Hikone tengah berada. Di sana Hisagi pun disambut oleh Hikone yang saat itu tengah berdiri di dekat sebuah tabung berisi cairan, yang mana tabung ini disinyalir akan ditempati oleh Hikone saat nanti Hikone telah menjadi Soul King. Pada awalnya, pertemuan mereka ini berjalan dengan baik dan diwarnai dengan perbincangan yang begitu hangat. Karena kita tahu kalau Hikone ini merupakan anak kecil yang memang selalu ceria baik kepada lawan maupun kawan. Namun, lama-kelamaan, perbincangan mereka berubah menjadi panas saat Hisagi mencoba menyadarkan Hikone untuk berhenti menuruti perintah Tokinada. Di sana Hisagi berusaha menjelaskan bahwa apa yang diperbuat Tokinada merupakan sebuah kejahatan. Akan tetapi, meski berbagai macam argumen telah dijelaskan Hisagi, bahkan sampai menyinggung soal makna keadilan, Hisagi tetap tak mampu menyadarkan Hikone yang sudah terlanjur dicuci otaknya oleh Tokinada. Di sisi lain, Hikone yang sudah merasa muak dengan ocehan Hisagi, kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan. Namun upayanya itu tiba-tiba saja dihentikan oleh Hisagi yang saat itu langsung melepaskan teknik Bakudo 63 Sajo Sabaku. Hingga dalam sekejap mata, tubuh Hikone pun langsung terlilit oleh sebuah rantai cahaya yang mencegahnya untuk melangkah. Namun meski begitu, tanpa kesulitan sama sekali, Hikone mampu menghancurkan rantai cahaya tersebut dengan begitu mudahnya. Dan seakan ingin membuat Hisagi diam, Hikone pun berbalik menyerang Hisagi dengan melayangkan sebuah pukulan keras ke dada Hisagi, yang mana serangan ini mampu membuat Hisagi tersentak dan perlahan mulai tak sadarkan diri.
Sementara itu, di istana bawah, Kyoraku yang sedari tadi telah berdebat dengan Tokinada kini telah memulai serangan pertamanya menggunakan teknik Kage Oni. Meski bayangannya tidak berhasil mengenai Tokinada, tapi serangan dari Kyoraku ini cukup mampu mengejutkan Tokinada hingga membuatnya mundur ke belakang. Kage Oni. Di sisi lain, Tokinada yang telah berhasil menghindar kemudian berteriak memanggil Hikone untuk segera bergabung dalam pertarungan. Dan benar saja, hanya selang beberapa detik, pelayan setianya itu langsung meluncur dari atas istana utama dan mendarat tepat di dekatnya. Lalu setelah memperkenalkan Hikone kepada Kyoraku yang baru pertama kali melihatnya, Tokinada pun memerintahkan Hikone untuk segera menghabisi semua lawan yang ada di sana. Dan tanpa menunggu waktu lama, sesuai dengan perintah Tokinada, Hikone pun langsung melepaskan Zanpakutonya. Yang mana bersamaan dengan pelepasannya itu, kini telah muncul sosok hollow raksasa sebesar Ajukas yang memiliki reatsu melebihi tingkat Vasto Lorde. Jika dilihat dari fisiknya, bentuknya hampir sama dengan yang diperlihatkan saat di Rokongai. Hanya saja reatsunya saat ini telah melonjak sangat drastis. Bahkan para Arrancar dan Quincy yang ada di sana pun sangat terkejut dengan peningkatan reatsu yang saat ini dimiliki oleh Iko Mikidomoe dan juga Hikone. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam 1,5 hari sejak mereka bertarung, musuhnya itu mampu berkembang pesat dan telah tumbuh menjadi jauh lebih matang dari sebelumnya. Sementara itu, Grimmjow, Nel, dan juga Haribel yang sempat takjub dengan reatsu dahsyat tersebut, kemudian tanpa ragu langsung menggunakan kekuatan penuhnya demi mempersempit perbedaan kekuatan antara mereka dengan lawannya. Saat itu, secara kompak, mereka bertiga sama-sama melepaskan mode Resurrection-nya dan bersiap melancarkan serangan. Namun di sisi lain, Iko Mikidomoe yang tidak ingin diam begitu saja, kemudian langsung melepaskan sebuah serangan yang mengejutkan semua orang di sana. Saat itu, dari dalam tubuh raksasanya, Iko Mikidomoe meledakkan sejumlah besar energi spiritual yang langsung menyelimuti sebagian besar Kyogoku. Ledakan yang sangat dahsyat itu pun kemudian sontak membuat orang yang ada dalam pertarungan itu berlindung dengan caranya masing-masing. Para Arrancar berlindung di dalam pelindung air yang diciptakan oleh Haribel. Para Quincy berhasil bertahan menggunakan Blood Fan yang mereka aktifkan sampai ke batas maksimal. Sedangkan Kyoraku berhasil berlindung berkat Bakudo Shouheki yang diciptakan oleh Nanao. Dan kelompok Zaraki berhasil selamat berkat tebasan kuat dari Zaraki yang memecah belah ledakan tersebut. Kemudian setelah ledakan itu berakhir, para Arrancar, Quincy, dan juga kelompok Zaraki yang telah berhasil selamat kini mulai bersiap mengambil posisi masing-masing untuk menghadapi Iko Mikidomoe dan juga Hikone. Mereka semua sepertinya lebih tertarik untuk menghadapi Hikone dan monster besarnya ketimbang melawan Tokinada, yang mana saat ini Tokinada tengah dihadapi oleh Kyoraku. Dan dalam pertarungan antara Kyoraku dan Tokinada sendiri, saat ini mereka telah kembali memulai pertarungannya setelah sebelumnya terhenti akibat serangan Iko Mikidomoe. Saat itu, sambil melayangkan beberapa serangan, Kyoraku mencoba menggali informasi dari Tokinada dengan menanyainya beberapa pertanyaan. Dan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari Tokinada, Kyoraku kemudian menggunakan salah satu teknik Zanpakutonya yang bernama Yubikiri Genman. Sedikit mengingatkan kembali bahwa kemampuan unik Zanpakuto milik Kyoraku yang bernama Katen Kyokotsu adalah mengubah permainan anak-anak menjadi kenyataan. Dan Yubikiri Genman ini merupakan salah satu dari permainan tersebut. Diketahui bahwa ketika teknik Yubikiri ini diaktifkan, maka lawan tidak akan diperbolehkan untuk berbohong. Jika dia berbohong sekali, maka jari-jarinya akan menjadi lumpuh. Jika berbohong untuk kedua kali, seluruh tubuhnya akan terasa seperti ditinju. Dan bila berbohong untuk ketiga kalinya, rongga dadanya akan terasa seperti ditusuk dari dalam. Ini adalah teknik untuk mendapatkan informasi dari lawan dalam pertarungan. Namun permainan ini memiliki satu kelemahan, yaitu selama permainan ini diaktifkan, maka penggunanya pun juga tidak diperbolehkan untuk berbohong. Maka dari itu, Tokinada yang telah mengetahui kalau Kyoraku telah mengaktifkan teknik ini, kemudian berbalik menanyai Kyoraku dan mencoba memojokkannya. Meski untuk sesaat upayanya itu berhasil membuat Kyoraku terdiam, tapi untuk beberapa menit setelahnya, Tokinada kembali dibuat terpojok oleh Kyoraku yang saat itu menanyainya tentang nama asli dari Kuten Kyokoku. Tampaknya saat itu Kyoraku telah menaruh curiga pada Zanpakuto Tokinada yang dinilainya terlalu kebetulan memiliki nama yang hampir mirip dengan Kapten Kyokotsu miliknya.
Sambil terus menanyai Tokinada tentang kebenaran Zanpakuto tersebut, Kyoraku pun mencoba mengambil kesempatan dengan bergerak cepat ke arah belakang Tokinada. Hingga pada akhirnya Kyoraku berhasil menusuk tubuh Tokinada dan membuatnya terluka cukup parah. あれも嘘かい？そうかい。残念だよ。 Lalu bersamaan dengan menetesnya darah dari tubuh Tokinada, Tokinada pun mulai mengungkapkan nama asli dari Zanpakutonya yang bernama Kuten Kyokoku. Di sana Tokinada berkata bahwa sebenarnya nama asli dari Zanpakutonya ini adalah Enra Kyoten, sebuah pedang yang diwariskan turun-temurun dari keluarga Tsunayashiro. Dan kini dengan telah disebutnya nama tersebut, Zanpakuto itu pun mulai mengeluarkan cahaya terang yang membuat Kyoraku kesulitan untuk melihat. Kemudian seakan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Tokinada pun langsung menendang tubuh Kyoraku hingga membuatnya terpental ke samping. Kemudian setelah Kyoraku bangkit dan mendapatkan penglihatannya kembali, kini dirinya dikejutkan dengan tubuh Tokinada yang ternyata tidak mendapat luka sama sekali dari tusukan pedang yang dia berikan. Bahkan jika dilihat lebih jeli, Zanpakuto Tokinada sendiri pun saat ini masih terlihat mulus tanpa adanya goresan dari bekas pertarungan sebelumnya. Melihat ini semua tentunya membuat Kyoraku kebingungan tentang kemampuan seperti apakah yang dimiliki oleh Zanpakuto bernama Enra Kyoten tersebut. Sementara itu di tempat lain, di sebuah subruang di dalam Kyogoku yang disinyalir merupakan hasil ciptaan Yukio. Saat itu Yukio dan Aura tampaknya tengah berbincang tentang situasi yang saat ini telah terjadi. Dilihat dari situasinya, sepertinya mereka berdua baru saja selesai membereskan kelompok Ginjo yang sekarang entah tengah berada di mana. Lalu di tengah percakapan itu, Aura tiba-tiba saja memutuskan untuk pergi menuju ruang singgasana, di mana penyusup lain tengah berada. Dan dari perkataannya ini, bisa diperkirakan bahwa penyusup yang Aura maksud adalah Hisagi yang memang sebelumnya telah dibuat pingsan oleh Hikone. Kita berpindah kembali ke area pertarungan yang ada di halaman istana, di mana saat itu para Arrancar khususnya Grimmjow tengah berhadapan dengan Iko Mikidomoe. Di sana dengan semangat yang meluap-luap, Grimmjow tengah bersiap menghadapi Iko Mikidomoe yang sebelumnya sempat merendahkan dirinya. Diketahui bahwa sebelumnya di sela-sela pertarungan, Iko Mikidomoe mengatakan bahwa Arrancar sekelas Grimmjow tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Karena sekelas Baragan saja yang merupakan mantan Raja Hoikomundo masih belum mampu menandingi kekuatannya, apalagi hanya seorang bocah seperti Grimmjow. Namun di sisi lain, mendengar sindiran tersebut, Grimmjow justru semakin terpacu untuk mengalahkan Iko Mikidomoe yang katanya memiliki kekuatan di atas Baragan. Karena secara tidak langsung, jika Grimmjow berhasil mengalahkannya, maka dirinya bisa dikatakan lebih kuat dari Baragan dan layak menjadi raja di Hoikomundo. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa di balik Grimmjow yang tidak tertarik akan sistem pemerintahan di Hoikomundo, ternyata dalam dirinya terdapat insting untuk menjadi seorang raja. Dan insting ini rupanya juga telah dipahami oleh Haribel yang memang telah menduduki tahta raja di Hoikomundo menggantikan Baragan. Itulah mengapa Haribel selama ini tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa Hoikomundo. Karena hal itu nantinya akan bisa memancing insting alami Grimmjow untuk membunuhnya secara naluri. Dan saat ini setelah mendengar kata raja diucapkan, secara alami insting Grimmjow pun aktif dan mendorongnya untuk bertarung layaknya seorang raja. Dengan menitik beratkan Reiatsu pada cakar di kedua tangannya, Grimmjow lalu melompat ke depan bersiap menerkam musuh yang ada di hadapannya. Sembari melayangkan serangan, Grimmjow pun berkata, "Akulah sang raja." Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel satu ini. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan pertarungan yang akan terjadi antara para Arrancar melawan Iko Mikidomoe? Serta seperti apakah kemampuan yang akan ditunjukkan oleh Zanpakuto milik Tokinada pada pertarungannya melawan Kyoraku? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.